Mayat seorang perempuan baru saja diambil dari makam oleh dua orang laki-laki lalu diberikan kepada dukun. Mereka kemudian mendudukkan mayat itu. Ternyata si dukun hendak merubahnya menjadi kuntilanak. Saat lehernya dipaku, mayat itu tiba-tiba bergerak. Salah satu dari mereka ketakutan lalu kabur. Mayat itu perlahan-lahan berubah menjadi seorang wanita. Ketika dukun itu membaca mantra, kuntilanak itu kemudian marah lalu kabur melalui jendela. Seorang laki-laki sedang menangis karena baru saja putus cinta. Tak ada wanita yang mau menerima laki-laki ini, padahal ia sudah sangat ingin sekali menikah. Lalu tak lama kemudian ibunya menelpon. Ibunya menyuruh agar laki-laki itu pulang ke rumah sebab si ibu sedang mempersiapkan kejutan. Pada suatu malam, kedua laki-laki itu kembali membawa sesosok mayat. Namun kali ini adalah mayat seorang laki-laki. Dukun itu tidak merubahnya menjadi kuntilanak, melainkan ia hendak membuat minyak pengasih dari tubuh mayat itu. Sebuah lampu kemudian dinyalakan, tapi tiba-tiba mayat itu menjerit. Lagi-lagi salah satu dari mereka ketakutan lalu kabur dari sana. Dukun itu kemudian mengambil sesuatu dan membuat mayat itu terdiam. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh dukun itu? Orang laki-laki ini sedang menggali makam di tengah malam. Papan jenazah di dalam makam itu mulai terlihat. Saat papan itu dibuka, tiba-tiba mereka berdua gemetaran saat melihat jenazah di dalam makam itu bergerak. Mayat itu lalu diambil dan diberikan kepada dukun ini lagi. Dukun itu hendak membuat minyak dagu yang berguna untuk memikat lawan jenis. Dagu mayat itu kemudian dibakar dengan menggunakan lilin hingga minyaknya keluar. Setelah pembuatan minyak itu selesai, dukun memberikan kepada salah satu anak buahnya agar dikirimkan kepada pemesan dan meminta bayarannya. Tapi laki-laki ini tiba-tiba terdiam ketika melihat seorang wanita yang sangat cantik. Namun wanita itu kuntilanak. Sementara pria ini sampai di rumah ibunya, ia pun langsung menanyakan kejutan apa yang sudah dipersiapkan oleh si emak. Lalu tak lama kemudian pria ini melihat wanita yang sangat cantik di depannya. Namun wanita itu tidak menunjukkan wajahnya. Saat pria itu memanggil, tiba-tiba wanita itu berubah menyeramkan. Sayangnya semua itu hanyalah mimpi. Pria ini lantas mengambil handuk dari dalam tasnya lalu berniat ingin mandi. Tapi lagi-lagi ia dikejutkan oleh kehadiran wanita cantik yang bersama dengan ibunya. Dan ketika wanita itu menoleh, pria ini langsung saja jatuh hati. Emak-emak ini menemukan seorang gadis tergeletak tak jauh dari rumahnya. Setelah ditolong, ia mengumumkannya di media sosial. Namun tak ada satupun yang mengakui gadis cantik itu sebagai keluarganya. Si emak kemudian menjodohkan gadis itu dengan anaknya. Saat ini gadis itu tak ingat apa-apa. Makin senangnya pria ini lantas menemui kedua sahabatnya untuk menceritakan tentang pernikahannya. Dikala itu si emak yang sedang sendirian di dalam rumah tiba-tiba saja melihat ayunan yang bergerak sendiri. Karena penasaran, si emak lalu mendatangi ayunan itu. Anehnya tiba-tiba si gadis cantik itu sudah duduk di atas ayunan, bahkan tersenyum kepada si emak. Sementara itu di rumah sang dukun sedang menggandeng wanita cantik. Wanita itu menangis karena tak mau disuruh pergi. Si dukun kemudian menarik paku dari leher wanita itu. Tiba-tiba saja wanita itu berubah sebagaimana wujud aslinya, yaitu sesosok kuntilanak. Kuntilanak itu lantas terbang dan meninggalkan mereka. Dukun itu lalu menyuruh kedua anak buahnya untuk mencari kuntilanak yang pernah waktu itu kabur. Karena kuntilanak itu harus dikembalikan ke alamnya. Si dukun kemudian memberikan selembar foto sosok kuntilanak itu. Lalu berhasilkah mereka menemukannya. Wajah laki-laki ini tiba-tiba berubah ketika melihat seorang wanita cantik di depannya. Ketika ia mengingat foto kuntilanak yang diberikan oleh si dukun, ternyata kuntilanak itu berada di rumah sahabatnya dan mereka hendak menikah. Ia lantas memberitahu temannya tentang keberadaan si wanita ini. Mereka berdua saling memberi kode antara terkejut melihat keberadaan kuntilanak itu serta mempertimbangkan keadaan sahabatnya yang hendak menikah. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Lalu laki-laki gendut itu pun nekat mendatangi rumah sahabatnya yang hendak menikah itu. Ia perlahan-lahan mengendap masuk ke dalam rumah. Lalu tiba-tiba ia melihat tubuh temannya itu tergeletak dengan luka di wajahnya. Pria itu kemudian diseret masuk ke dalam kamar. Lama kemudian keluarlah sosok kuntilanak lalu menunjukkan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Laki-laki ini menjerit, namun semua hanyalah hayalannya saja. Mereka berdua pun nekat mendatangi rumah sahabatnya. Namun sesampainya di depan pintu, tiba-tiba ada sesosok wanita yang muncul di belakang mereka. Wanita itu adalah kuntilanak yang mereka cari. Kuntilanak itu kemudian berpesan agar mereka tidak mengganggu kehidupannya. Jika tidak, mereka berdua akan sengsara. Jangan lupa datang ya.
Laki-laki ini berlari ketakutan ketika melihat kuntilanak. Singkat cerita, kuntilanak itu melaksanakan pernikahan. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Namun pria ini tidak tahu kalau istrinya adalah kuntilanak. Ternyata kuntilanak ini benar-benar jatuh cinta. Di malam pertama mereka, karena pria ini terlalu gugup, ia pun menarik sehelai demi sehelai handuk yang ada di atas tempat tidur mereka. Hingga pagi hari pun tiba. Mereka berdua masih dengan posisi yang sama, dengan handuk yang sudah habis. Sementara kedua laki-laki ini akhirnya menyampaikan kepada si dukun bahwa mereka menemukan keberadaan kuntilanak dan bahkan kuntilanak itu sudah menikah. Mereka berdua juga ingin menyampaikan hal itu kepada sahabatnya yang baru saja menikah, tapi belum sempat mereka mengucapkan, sosok kuntilanak itu pun muncul. Mereka pun mengurungkan niat untuk memberitahukan temannya tentang sosok kuntilanak. Lalu kunti itu menghilang. Sementara si emak yang berada di rumah bersedih karena melihat menantunya menangis karena ayunannya putus. Tapi tak lama kemudian si emak dibuat terkejut karena ayunan itu sudah benar sendiri. Bagaimana bisa menantunya melakukan itu? Pada malam berikutnya, saat si emak sedang mengaji, tiba-tiba ketika seorang ibu sedang mengaji, tiba-tiba tubuh menantunya terkapar. Wanita itu seperti kerasukan. Sekujur tubuhnya tampak gemetar lalu berteriak sangat keras. Ketika wanita ini membuka mata, dia melihat ada seorang ustadz di depannya, juga suami serta ibu mertuanya. Tak lama kemudian ustadz itu berpamitan pulang. Semenjak kejadian itu, si ibu mulai bersikap aneh, bahkan tak peduli lagi dengan menantunya. Hingga keesokan paginya, si ibu memutuskan pergi dari rumah dengan alasan ingin merawat saudaranya yang sedang sakit. Sebelum pergi, ibunya berpesan agar anaknya rajin sholat. Di tempat berbeda, seorang laki-laki gendut diteror oleh sosok kuntilanak. Saat ia mencekik kuntilanak itu, ia tak sadar bahwa itu istrinya sendiri. Namun semua itu hanyalah mimpi buruk, sebab ia mengetahui rahasia kuntilanak itu. Sementara itu, ketika seorang pria baru pulang bekerja, ia terkejut mendengar suara wanita menangis. Setelah dilihat, ternyata itu adalah adiknya yang terus menangis dan memanggil nama seorang pria. Laki-laki ini mencoba menyadarkannya, tapi adiknya malah terus mengamuk. Laki-laki itu kemudian ingat seorang pria yang membeli minyak dagu kepada dukun itu ternyata telah memikat adiknya sendiri. Ini tiba-tiba melompat, mengira kakaknya adalah pria yang dicintainya. Ternyata ia terkena guna-guna. Beruntung temannya segera datang bersama dengan si dukun. Dukun itu langsung menyembuhkan adik pria itu karena terpengaruh di minyak dagu yang ia buat sendiri. Keesokan harinya, ketiga pria ini melakukan pertemuan. Mereka berniat ingin kembali memberitahu bahwa istri pria berambut panjang ini adalah hantu. Melalui selembar kertas, mereka menuliskan itu. Namun lagi-lagi pria ini sangat marah, mengira mereka iri dengan kebahagiaannya. Tak hanya itu saja, pria ini malah memaki-maki sahabatnya dengan berkata kasar, hingga sahabatnya itu kesal. Pria berambut panjang ini malah memukulnya, hingga sahabatnya itu pun tersungkur. Setelah puas marah-marah, ia pun akhirnya pergi. Kedua temannya hanya bisa diam saja. Sepulang dari sana, pria ini kesal bermaksud untuk menemui istrinya, tapi malah ia melihat istrinya sedang melamun. Saat pundaknya disentuh, tiba-tiba wajah istrinya berubah menjadi hantu, dan anehnya lagi berbalik muncul di belakangnya. Mungkin pria ini salah lihat dikarenakan kesal. Pria itu lantas menceritakan semuanya kepada istrinya. Sebuah paku yang menancap di leher istrinya. Pria ini pun sangat terpukul. Ia baru tahu kalau istrinya adalah hantu. Ketiga pemuda ini melakukan kembali pertemuan. Namun kali ini ada si dukun di antara mereka. Ketika dukun itu mengatakan bahwa istri pria itu adalah kuntilanak, dia sangat marah dan mengancam dukun itu. Dukun itu lantas berpesan agar pria itu memeriksa leher istrinya. Sepulang dari sana, pria ini sangat cemas. Ia tak langsung masuk ke dalam rumah. Ketika memeriksa ponselnya, ia tak melihat istrinya berada di dalam foto. Padahal ia ingat betul saat itu mereka berfoto bersama. Pria itu lantas masuk ke dalam kamar dan melihat istrinya sudah tertidur. Ia memberanikan diri untuk memeriksa leher istrinya, dan ternyata benar terdapat sebuah paku yang menancap di leher istrinya. Pria ini pun sangat terpukul. Ia baru tahu kalau istrinya adalah hantu. Pria ini mencoba untuk menarik paku itu, namun ia mengurungkan niatnya dan tak tahu harus berbuat apa. Sementara istrinya hanya berpura-pura tertidur. Diam-diam ia berjalan mendekati suaminya yang tampak gelisah di luar rumah.
Ketika pria ini meraba leher istrinya, ia sangat terkejut karena ada paku yang tertancap di sana. Pria ini baru menyadari bahwa istrinya bukanlah seorang manusia. Ia pun mencoba untuk memastikannya kembali apakah itu benar-benar paku. Namun pria ini tak kuasa, lantas keluar dari kamarnya. Sementara istrinya yang tahu kehadiran suaminya perlahan-lahan mendekati suaminya yang duduk di luar rumah. Ia pun bertanya kenapa suaminya tak lekas masuk kamar. Lalu keesokan harinya, wanita ini mendapati suaminya sudah pergi dari rumah. Ia pun kesal dan menjerit. Singkat cerita, pada malam harinya, si suami kembali membawa teman serta membawa seorang dukun. Dukun itu lantas memanggil keberadaan kuntilanak dengan caranya. Lalu salah satu anak buahnya menunjuk ke satu arah. Ternyata sosok kuntilanak wanita itu sedang bermain ayunan di bawah pohon. Perlahan-lahan hantu kuntilanak wanita itu pun mendekat. Ia menyesali kisah cintanya dengan pria itu. Begitu juga sebaliknya, pria ini merasa ditipu. Seorang wanita mencabut paku di leher mantunya. Lalu apa yang akan terjadi? Setelah sebelumnya diceritakan, wanita ini bertengkar hebat dengan suaminya. Si ibu yang kemudian datang berusaha untuk menenangkan mantunya itu. Tiba ia mencabut paku di lehernya. Ternyata ibu itu sudah mengetahui siapa mantunya sebenarnya. Kala itu ia melihat menantunya bertingkah aneh. Selain itu ia juga sudah dipesankan oleh Pak Ustadz agar lebih berhati-hati dengan wanita itu karena ia bukanlah manusia. Setelah paku itu dicabut, mereka semua menyaksikan bagaimana wajah wanita cantik itu tiba-tiba berubah menjadi sosok kuntilanak yang menyeramkan. Perlahan-lahan kuntilanak itu terbang ke udara oleh semua orang yang ada di sana. Lalu beberapa saat kemudian, kuntilanak itu pun menghilang. Tinggallah pria ini saja yang meratapi nasibnya, dan selama ini ia menikahi sesosok kuntilanak. Film pun selesai.